Halo, selamat malam. Perkenalkan nama lengkap saya Bertolomeus Singgelombopu. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dari program studi Sistem Informasi. Oke, pada video kali ini saya akan mempraktikkan eh, tugas 2 ya. Eh, tugas 2 untuk mata kuliah jaringan komputer. Oke, ini sudah saya buka untuk CMD-nya atau command prompt. Oke, langsung saja ke prakteknya. Yang pertama untuk change directory ya, atau CD. Nah, perintah CD ini digunakan untuk berpindah directory atau folder di dalam sistem ya. Misalnya ini di folder C, lalu user. Nah, ini nama user saya ya. Lalu saya di sini akan berpindah ke dokumen. Nah, di local disk C, di user, lalu nama saya, lalu di dalam folder operator ini sudah saya beri atau buat folder baru yang namanya dokumen. Saya akan berpindah dari folder operator ini ke dokumen. Untuk perintahnya saya ketikkan cd lalu spasi dokumen, lalu saya enter. Nah, ini akan berpindah dari sebelumnya operator, ini berpindah ke folder dokumen. Oke, untuk yang ke pertama ini sudah selesai. Lalu yang kedua adalah perintah CLC atau clear screen ya. Perintah ini berfungsi untuk membersihkan tampilan layar di command prompt ya. Oke, saya akan mencoba untuk perintahnya CLC lalu enter. Oke, ini akan membersihkan ya, membersihkan clear screen begitu. Nah, yang ketiga itu ada perintah CLC garis miring tanda tanya ya, atau help for CLC. Nah, untuk perintahnya ini CLC ini garis miring tanda tanya ini untuk menampilkan bantuan ya, atau informasi mengenai pengguna perintah CLC. Nah, untuk prakteknya saya akan coba mengetikkan perintahnya lalu saya enter, dan hasil yang muncul itu informasi singkat ya yang menjelaskan fungsi dasar dari perintah CLC itu sendiri. Oke, yang keempat adalah dir ya. Dir garis miring tanda tanya juga ya. Tanda tanya juga itu adalah help for dir. Nah, untuk perintahnya saya akan coba langsung diketikkan atau copy paste nya saja perintahnya di sini. Untuk perintah ini menampilkan bantuan atau informasi mengenai pengguna perintah dir ya. Perintah dir sendiri digunakan untuk menampilkan daftar file dalam folder daftar file dan folder dalam directory saat ini ya. Oke, saya coba mengetikkan saya coba memerintahkan ini atau perintahnya ini dir garis miring tanda tanya lalu saya enter. Oke, ini akan menampilkan ya hasilnya itu ditampilkan daftar parameter ya dan deskripsi yang sangat berguna untuk memfilter dan mengatur tampilan daftar file dan folder ya. Oke, untuk ini atributnya, ini sort ordernya, ini time file ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah perintah ipconfig ya. Ini ipconfig ini sendiri digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan ya. Jaringan
TCP atau IP komputer. Oke, ini saya coba CLC dahulu ya, karena ini terlalu panjang. Oke, saya akan paste saja untuk perintahnya, lalu saya enter. Oke, ini untuk hasilnya itu menampilkan informasi konfigurasi IP address ya, subnet max dan gateway. Untuk network adapter yang terhubung. Nah, untuk saat ini saya menggunakan hotspot, jadi wireless LAN adapter ya. Ini untuk IP saya, subnet max-nya. Ini untuk gateway-nya. Oke, itu yang kelima. Sekarang kita lanjut yang keenam adalah IP config AL ya, garis miring AL ya. Untuk perintah ini IP config garis miring AL ini fungsinya itu menampilkan informasi konfigurasi TCP IP ya yang lebih detail, termaksud informasi DNS, DHCP, alamat MAC dan lainnya ya. Ini saya coba langsung enter. Nah, ini akan menampilkan hasilnya itu informasi yang ditampilkan lebih lengkap dibanding dengan IP config. Untuk perintah ini itu mencakup detail seperti server DNS, status DHCP dan physical address ya atau MAC addressnya. Oke, ini saya coba CLC dahulu. Nah, kita lanjut ke perintah yang ke-7. Ini IP config garis miring lalu tanda tanya ya. Tanda tanya itu atau help for IP config ya. Perintah ini untuk menampilkan bantuan ya atau informasi mengenai pengguna perintah IP config dan sebagai opsi yang tersedia ya. Oke, ini kita coba langsung enter. Oke. Untuk hasil yang muncul daftar lengkap ya, parameter seperti relasi dan RNF atau flusen dan S ya. Ini akan menampilkan lengkap begitu dan deskripsinya ini. Oke. Oke, untuk perintah yang ini sudah kita buat ya. Yang selanjutnya adalah yang ke-8 IP config relationship. Untuk perintahnya saya akan paste saja di sini. Untuk perintah ini digunakan untuk melepaskan konfigurasi IP address yang diperoleh dari DHCP server ya. Oke, ini saya langsung enter saja. Oke, setelah dia proses, dia akan menampilkan ya, akan menampilkan hasil output menunjukkan proses pelepasan konfigurasi IP setelah perintah dijalankan ya. Oke, setelah itu untuk yang ke-9 IP config RNF ya. Untuk IP config RNF ini digunakan untuk meminta konfigurasi IP address yang baru ya dari DHCP server setelah sebelumnya dilepaskan. Oke, ini saya coba langsung enter. Dia akan proses. Nah, setelah itu untuk hasilnya itu output menunjukkan proses permintaan ya dan penerimaan konfigurasi IP address yang baru dari DHCP server. Setelah berhasil, IP config akan menampilkan alamat IP, subnet max dan gateway yang baru. Oke, ini sudah kita lakukan. Lalu yang ke-10 ada IP config display DNS ya. Untuk kegunaan perintah ini digunakan untuk menampilkan cache DNS resolver lokal ya, dan DNS cache ini menyimpan hasil resolusi
nama domain ke alamat IP yang pernah dilakukan oleh komputer ya. Oke, untuk perintahnya saya langsung paste saja di sini, lalu saya enter. Oke, untuk hasilnya itu menampilkan daftar panjang nama domain dan alamat IP yang tersimpan dalam DNS cache komputer ya. Oke, selanjutnya yang ke-11 ini ipconfig plus DNS ya. Oke, untuk perintahnya saya paste saja di sini. Nah, kegunaan dari ipconfig garing plus ini plus DNS ini digunakan untuk menghapus DNS cache resolver ya. Resolver lokal ini digunakan jika ada masalah dengan resolusi DNS, seperti website tidak dapat diakses karena perubahan alamat IP ya. Oke, untuk perintahnya ini saya langsung enter. Saya enter. Ini tidak berfungsi ya. Oke. Ini ipconfig, coba saya copy ulang ya untuk perintahnya, lalu saya enter. Oke. Untuk hasilnya itu pesan yang mengindikasikan bahwa DNS resolver ini cache telah berhasil dikosongkan ya ini. DNS resolver cache ini ya. Untuk perintah yang ke-12 adalah ipconfig garing register DNS. Oke, untuk perintahnya saya paste saja di sini. Untuk perintah ini digunakan untuk merefresh semua sewa DHCP dan mendaftarkan ulang nama DNS ya. Oke, untuk perintahnya seperti ini, lalu saya enter. Nah, untuk hasil outputnya itu untuk hasil output menunjukkan proses pendaftaran ulang nama DNS ya. Oke, lalu untuk perintah yang ke-13 adalah ping ya. Ping untuk ping ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan ya dengan mengirim paket ICMP echo request ke host ya. Tujuannya dan menunggu balasan ya. Ini dapat digunakan untuk memeriksa apakah suatu host dapat dijangkau dan mengukur round trip time ya. Oke, untuk perintah ini saya coba ping ke Google ya. Ini sudah dimasukkan ping, jadi tinggal google.com. Oke, saya enter. Nah, hasilnya dari ping google.com ini menunjukkan bahwa balasan dari server Google termaksud round trip time ya. Menguji konektivitas ke router untuk menguji mungkin contoh yang lain tidak usah saya jelaskan ya, nanti mungkin terlalu panjang. Yang pada intinya hasil ping Google ini menunjukkan balasan dari server Google ya. Oke, yang ke-14 adalah netstart ya, network statistik. Oke, untuk perintahnya itu seperti ini, saya paste saja. Lalu untuk perintah ini digunakan untuk menampilkan statistik ya, koneksi jaringan baik yang aktif maupun tidak aktif, listening port ya nih, tabel routing dan statistik protokol jaringan seperti TCP dan UDP. Oke, untuk perintahnya ini saya langsung enter. Nah, untuk hasil yang ditampilkan menampilkan daftar koneksi TCP dan UDP
yang sedang aktif, alamat lokal, alamat remote, dan status koneksi dengan opsi strip ano ya. Saya juga dapat melihat PID yang terkait dengan setiap koneksi yang berguna untuk mengidentifikasi proses mana yang menggunakan koneksi tersebut. C, untuk perintah yang ke-14 sudah. Lalu untuk perintah yang ke-15 adalah tracer ya, atau tracer router gitu. Tracer route. Oke, untuk perintahnya ini untuk kegunaannya digunakan untuk melacak jalur atau route yang dilewati paket data. Untuk mencapai host tujuan ini menampilkan daftar hop ya yang dilalui beserta waktu tunda setiap hopnya. Oke, ini langsung kita enter. Untuk hasilnya, hasil ini menampilkan daftar router ya yang dilalui, alamat IP setiap router, dan waktu tunda dalam milidetik. Untuk mencapai setiap router, jika ada masalah di jalur seperti router tidak merespon, akan ditandai dengan tanda bintang ya. Nah, yang selanjutnya adalah perintah yang ke-16. Perintah ke-16 adalah ping ya. Oke, saya copy saja untuk perintahnya. Nah, kegunaan untuk ping ini merupakan kombinasi dari perintah ping dan tracer ya. Selain menampilkan jalur yang dilewati paket ping, juga memberikan statistik kehilangan paket pada setiap hop selama periode waktu tertentu ya. Ini memberikan gambarannya yang lebih baik tentang di mana potensi masalah konektivitas yang mungkin terjadi ya. Untuk perintahnya ini kita langsung enter. Oke, untuk hasil yang ditampilkan itu adalah daftar hop ya, seperti tracer, tetapi juga dilengkapi dengan informasi tentang kehilangan paket, loss paket pada setiap hop dan overall. Ini membantu mengidentifikasi jika ada router tertentu di jalur yang menyebabkan masalah koneksinya ya. Oke, setelah itu ada perintah yang ke-17, NS lookup atau name server lookup. Nah, untuk perintah NS lookup ini digunakan untuk melakukan query ya ke DNS server untuk mendapatkan informasi tentang nama domain seperti alamat IP yang terkait. Ini juga dapat digunakan untuk melakukan reverse lookup ya, mencari nama domain berdasarkan alamat IP. Oke, ini kita langsung enter. Oke, ini akan menampilkan ya default server dengan IP addressnya ini. Oke, ini jika saya akan mengetik ya untuk perintahnya ini ns google ya, coba google.com, coba kita enter. Oke, untuk hasilnya untuk hasil dari ns lookup google.com ini menampilkan nama server, DNS yang digunakan, dan alamat IP yang terkait ya. Oke. Untuk perintah selanjutnya terkait dengan domain ya. Oke, menampilkan informasi siapa. Oke, ini coba saya lakukan
perintah berikut lagi. Next extension domain. DNS Google. Ini akan menampilkan DNS lengkapnya. Ini saya akan melanjutkan ke perintah yang ke-18, Nets atau Net for Sale. Untuk Nets ini digunakan atau adalah utilitas ya, baris perintah yang sangat kuat yang memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi dan memantau berbagai aspek ya konfigurasi jaringan. Ini dapat digunakan untuk mengelola adaptor jaringan ya, firewall di Windows, konfigurasi IP, routing, dan banyak lagi yang lainnya ya. Kita langsung perintahkan untuk perintah yang ke-18 ini. Untuk prakteknya saya akan mencoba beberapa perintah dasar ya. Nanti untuk perintahnya seperti net interface, show interface ya, coba. Saya akan mencoba lagi net WLAN show profile. Ini juga ini sepertinya not phone ya, yang pada intinya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini mungkin kita skip. Kita lanjutkan ke perintah yang ke-19 ya. Untuk perintah yang ke-19 adalah perintah root ya. Untuk perintah root ini digunakan untuk menampilkan dan memanipulasi tabel routing IP komputer. Tabel routing berisi informasi tentang jalur mana yang harus digunakan untuk mengirim paket data ke jaringan tujuannya. Kita langsung enter saja. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Mungkin untuk praktiknya saya akan mencoba root print saja, root print, lalu saya enter. Untuk ini untuk melihat tabel routing komputer saya. Untuk hasilnya itu ditampilkan tabel routing yang berisi informasi tentang network, destination, netmask, gateway, interface, dan matrix ya. Informasi ini menunjukkan bagaimana paket data akan diarahkan ke berbagai jaringan. Yang berikutnya kita lanjutkan ke perintah yang terakhir ya, itu perintah net. Untuk perintahnya saya akan paste di sini. Untuk perintah net ini adalah perintah yang sangat serbaguna yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek jaringan, termaksud user account, share resource, dan network service ya. Untuk perintahnya ini saya langsung enter. Nanti saya untuk praktiknya saya mencoba dengan net user ya. Net user. Ini the command complete success. Untuk hasil net user ini menampilkan daftar akun pengguna ya. Untuk selanjutnya coba saya akan buat perintah net. Ini user, saya ubah untuk menjadi share, lalu saya enter.
Oke, untuk printer NetShare ini menampilkan daftar folder atau printer yang di share di jaringan ya, seperti Net, Printernet. Jika memiliki banyak subperintah, opsi untuk manajemen jaringan yang lebih kompleks ya. Oke, mungkin itu tugas 2 yang saya praktekkan ya. Ini semoga video ini semoga menjawab untuk praktek tugas 2 ya, mengenai hasil praktek saya ini. Oke, terima kasih.